Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah kajian subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kitab Syarah Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada pagi ini, pada detik ini dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis mengikuti sholat jamaah subuh, begitu juga doa bersama, sekaligus dilanjutkan dengan kajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Pada hari ini, pada bulan ini kita berada di bulan Sya'ban, tanggal 10 Sya'ban. Ya, tanggal 10 Sya'ban. Kurang lebih 3 minggu lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah, temukanlah kami jamaah yang hadir ini ketemu di dalam bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Sya'ban secara lughawi itu diartikan bercabang, berkelompok-kelompok. Itu secara lughawi. Artinya berbagai macam amal ibadah yang bisa kita laksanakan di dalam bulan Sya'ban. Sya'ban menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Ghunya, Sya'ban itu terdiri dari huruf Shin. Shin itu syarafun, artinya kemuliaan. Ain uluhun, ketinggian. Ba artinya birrun, kebaikan. Alif ulu, kasih sayang Allah, ketundukan kasih sayang. Kemudian nur artinya cahaya. Ketika kita mengoptimalkan di bulan Sya'ban ini,
dengan berbagai amal, dengan berbagai ibadah, kita akan mendapatkan 5 kemuliaan tadi. Kemuliaan, kemudian ketinggian, kemudian kebaikan, kasih sayang, dan nur atau cahaya. Sya'ban itu persiapan apa? Persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan 5 kemuliaan dan agar kita itu optimal untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah penyucian diri, yang disebut dengan at-tazkiyatun nafas. Kemudian di dalam bidang tasawuf, penyucian diri itu disebut dengan tahalli, tajalli. Tahalli, kita bersihkan penyakit-penyakit, kita bersihkan akhlak-akhlak madhmumah yang ada di dalam diri kita. Akhlak-akhlak yang tidak baik secara batin maupun secara zahir kita bersihkan. Kita berusaha seoptimal mungkin kita keluarkan, kita bersihkan akhlak-akhlak madhmumah. Apa akhlak madhmumah itu? Akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apa yang harus kita bersihkan? Kemudian hal-hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kita ini harus kita keluarkan. Misalnya kita ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah pada diri kita. Kita ridho, kita terima. Kita ridho, kita menerima apapun yang sudah kita ikhtiari, apapun yang sudah kita upayakan, zahir batin, tetapi Allah memberikan kepada diri kita, apapun keputusannya kita harus ridho, menerima. Kita harus ridho dan kita terima. Kalau kita tidak ridho, itu ada kegelapan. Ada kegelapan yang ada di dalam diri kita. Begitu juga sebaliknya yang harus kita bersihkan dengan sakun fillah. Apa itu? Ragu dengan dengan rahmat dari Allah, kita ragu. Kita ragu dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Saya meminta kepada Allah begini, tapi permintaan kita itu tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Di dalam hati kita ada ragu. Nah, ini tidak boleh. Nah, ketika ada ragu, mata batin yang namanya basirah tertutup, terkontaminasi. Ada debu-debu, kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Ridho dengan apa? Ragu-ragu dengan pemberian Allah, ragu-ragu dengan keputusan Allah, ragu-ragu dengan apapun yang janji-janji Allah. Itu harus kita bersihkan batin yang biasa ada di dalam diri kita itu. Pada bulan Sya'ban ini
kita tobati. Jadi ada dosa-dosa batin, beberapa dosa batin, ada yang mengatakan 20 dosa batin, sedikit demi sedikit harus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan taubat atau taubatu min jami'il dzunub. Dan taubat. Begitu juga dosa zahir. Apa dosa zahir? Lisan kita. Lisan kita ini kadang-kadang ghibah. Apa ghibah ini? Rasa nanti. Nggak boleh. Kita ketemu dengan teman, akhirnya tidak terasa ngomong-ngomong ini, akhirnya membahas orang lain. Itu harus kita taubat. Begitu juga yang namanya an-namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Kalau di sana bilang ini, di sini bilang itu. Kemudian kita harus membersihkan lisan kita dari ucapan mencaci dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak boleh menghibah? Kenapa kita tidak boleh mencaci? Karena semua yang datang, yang kita lihat, yang datang, yang kita rasakan, itu adalah ujian dari Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lisan, kemudian mata, kemudian telinga, kemudian tangan, kaki, pintu depan, pintu belakang, dan sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, bulan penyucian, at-tazkiyatun nafs. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada orang yang taubat. Apa taubat itu? Kembali dari yang tidak baik menuju kebaikan. Taubat kepada Allah ada 3 hal: menyesal, berhenti, dan tidak mengulang. Taubat kepada sesama manusia, berhenti, menyesal, tidak mengulang, dan minta ikhlasnya dari hak-hak adami yang tidak baik. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta kepada orang yang selalu menyucikan diri. Jadi kita ini kan tidak terlepas dari dosa. Dosa yang sadar, dosa yang tidak sadar, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, tak sadar. Sehingga kita diharapkan subuh kita berdoa, ya Allah, ya, atas kesalahan-kesalahan, sadar dan tidak sadar, saya mohon maaf. Kemudian zuhur juga kita berdoa, kita evaluasi. Ya Allah, pada subuh sampai zuhur ini, ya Allah, kesalahan saya, zahir batin, sadar dan tidak sadar, dosa kecil dan dosa besar, saya detik ini berhenti, tidak mengulang, menyesal dengan rahmat-Mu ya Allah. Asar juga seperti itu, maghrib juga seperti itu. Sehingga ketika orang sudah mengatakan taubat, berhenti, berjanji, dan tidak mengulang, maka orang yang seperti ini sadar diri, akhirnya dimaafkan oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Dosa apapun, setinggi apapun, kalau dia menyadari dan tunduk kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Tapi yang benar nggak tahu, nggak sadar dirinya banyak dosa, nggak pernah merasa, apalagi merasa dirinya suci, itu nggak boleh. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah mengatakan dirinya suci, ya tahu, dia bisa apa? Kadang-kadang punya sifat ujub. Apa ujub?
bangga diri dan merendahkan orang lain, sedikit kelebihan tidak merasa, itu adalah ujian dan pertolongan dari Allah. Jadi pertama, di bulan Syaban ini kita harus taubat, melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan dohir batin di bulan Syaban. Kemudian yang nomor 2, apa yang dilakukan di bulan Syaban? Di bulan Syaban yang dilakukan yang nomor 2 adalah berjanji seoptimal mungkin untuk mengendalikan nafsu. Ya, berjanji seoptimal mungkin, berjanji sekuat tenaga dohir batin untuk mengendalikan nafsu. Nafsu apa? Nafsu amal. Ada nafsu amal, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu sawila, ada nafsu macam-macam. Tapi yang pasti yang ada di dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu amal. Setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada, selalu mendorong diri kita untuk berperilaku tidak baik. Suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia, merasa dirinya baik, ya, itu dorongan nafsu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma ubari'un nafsi innan nafsa wa ma ubari'un nafsi, saya tidak membiarkan nafsu. Berarti kita berusaha mengendalikan. Ramadan selama 1 bulan dalam rangka mengondisikan 11 bulan agar diri kita menjadi orang yang baik. Ketika 12 bulan 1 bulan untuk melakukan ibadah Ramadan, tetap nafsu kita yang masih berat, apa yang harus dilakukan? Puasa Senin Kamis. Kalau sudah puasa Senin Kamis kok angel nafsu dijak baik kok angel. Puasa ada jamu, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Makanya Rasulullah Muhammad SAW di bulan Syaban ini lebih banyak puasanya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa demikian? Antara lain, ya, di bulan Syaban yang namanya nisfu Syaban, seperbulan, setengah bulan Syaban, Allah, ya, menugaskan malaikat untuk melaporkan amal-amal kita, perbuatan kita, catatan-catatan kita, ya, yang diaudit oleh malaikat, dilaporkan pada malam yang namanya nisfu Syaban. Ketika mau dilaporkan, kata lagi, saya ini adalah lebih baik, lebih senang dalam kondisi puasa. Di samping hikmahnya itu juga kita hikmahnya di bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan langsung kita langsung optimal karena kita sudah terbiasa. Nah, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut al-aghbasu an-nafsu al-basu min syarri syaitan. Nafsu satu kita lawan ini lebih berat daripada kita melawan syaitan yang jumlahnya 70. Kalau syaitan 70 kecil, masih berat nafsu ini kita kondisikan. Makanya dari tadi dengan puasa Ramadan, dengan puasa Senin Kamis setengah bulan, terluas berarti molas, atau dengan puasa macam-macam. Itu yang nomor 2, kita melakukan apa? Kita melawan hawa nafsu seoptimal mungkin. Kemudian yang nomor 3, apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena bulan Syaban Allah malaikat Jibril menurunkan apa? Menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu kita baca sholawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatahu sallu 'alan nabi, baca sholawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, iman sallu alaihi wasallam, baca sholawat. Apa sholawat?
Ya. Dulu kita sering membaca sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam, sholawat Khidir sallallahu alaihi wasallam. Minimal 20 jam ini berapa? 1000. Kalau dibagi 5 berapa? 200. 205 menit. Zaman habis sholat mari wiridan untuk sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. 7 menit sudah atau 5 menit sudah 200. Ya, apalagi waktunya ada. Kalau sudah waktunya ada, diupayakan saya kalau bawa tasbih itu muternya 10 paling ya, kurang paling lama 10 menit atau 15 menit. Sallallahu alaihi wasallam. Satu duduk sholat saya berarti duhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa? 5.000. 1000 saja. Satu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Itu saja mendapatkan rahmat 10. Apalagi 10, apalagi 100, apalagi 1000. Apa manfaatnya? Banyak. 40 atau 39 manfaat kita membaca sholawat. Di dunia berkah, di alam barzakh berkah, di alam mahsyar juga berkah. Perbanyak sholawat. Terserah panjenengan. Ada yang namanya sholawat Khidir sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat yang lengkap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang namanya sholawat Ibrahimiyah pada waktu sholat tahiyat tadi. Yang penting panjenengan jangan lupa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita mengingat, terutama saat mengingat diri kita sendiri dan saling mengingatkan di bulan Sya'ban ini adalah ada berbagai macam amal, penyucian diri, kemudian nomor 2 melawan hawa nafsu, kemudian nomor 3 memperbanyak sholawat, begitu juga dibiasakan untuk puasa di bulan Sya'ban. Kemudian kita lanjutkan materi yang lalu, apa tadi sebagai mukadimah, saling mengingatkan, untuk bulan Sya'ban. Kenapa? Karena 3 minggu lagi kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Saya mengingatkan diri saya sendiri, begitu juga mengingatkan pada panjenengan sedaya. Kemarin dulu kita lanjutkan hikmah di dalam kitab Hikam ini. Kita sudah membahas pertama, hikmah yang pertama sudah min alamati iktimat al-amal nusul rojah indah wujudis zalam. Kemudian yang nomor 2 kita berbicara iro dan ketajrid ma'ati qomatillah dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3 kita berbicara tentang sama bikul imam, an-nukhlikal aswar akda. Sekarang kita berbicara arif nafsaka, arif ngepena nosilo, arif ngepena nosilo nafsaka ing awak ilo. Kita ini ngomong enak. Ayyuhal murid, wahai murid. Apa yang disebut dengan murid? Murid itu dulu di awal kita kan berbicara tentang ubah. Yang nomor 2 murid, yang nomor 3 ma'rifah. Alih nafsaka ayyuhal murid.
tenangkanlah jiwamu, tenangkanlah hatimu. Ayyuhal murid, murid, wahai orang yang beribadah kepada Allah, yang tujuannya ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Minat tadbir saking ngatur nopo li amrin dunya marang perkara dunya ira. Wahai murid, ya, tenangkanlah dirimu, tenangkanlah hatimu, jangan risau. Risau tentang apa? Risau tentang untuk mengatur duniamu. Jangan risau hatimu untuk mengatur duniamu. Mengapa demikian? Karena dunia ini sudah diatur oleh Allah. Karena dunia ini sudah diatur oleh Allah, jangan engkau merisaukan, jangan engkau galau. Dulu kita sudah berbicara tentang apa itu? Ya, sudah berbicara tentang takdir. Semangat engkau dalam rangka untuk melakukan cita-cita, semangat engkau dalam melakukan cita-cita, ya, tidak bisa menembus yang namanya takdir. Salah yang kelima, antuklikul aswar akdar. Kita kan di dalam rukun iman itu kan terakhir apa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita percaya dengan takdir Allah baik dan buruk. Kita percaya itu. Sehingga apa? Sehingga semua sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Apa zaman azali? Zaman sebelum dunia ini ada, sudah ditulis di Lauh Mahfuz, sudah ditulis. Jadi kita duduk di sini, ya dengan hadir pagi ini sudah ditulis sebelum panjenengan ada. Sudah ditulis, oh pada waktu subuh di Masjid Nurul Islam ada kajian ini. Sudah ditulis. Sehingga apa? Sehingga tidak apa? Apapun yang terjadi tidak terlepas dari Allah yang mengatur. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah ditentukan oleh Allah, kalau usaha kita itu bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka usahanya itu adalah belum berhasil. Tapi kalau usaha kita itu sesuai dengan apa yang ditentukan Allah, apa yang ditakdirkan Allah, maka dikabulkan oleh Allah. Makanya kita mensikapi tentang takdir itu harus optimis. Itu kan keyakinan. Itu keyakinan di dalam hati. Apapun sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita harus ikhtiar. Kemarin kan ada ridho. Kita menghadapi takdir kan ada ridho. Yang kemudian ada ikhtiar. Kemudian nomor 3 ada berdoa. Nomor 4 adalah sabar. Nomor 5 adalah apa? Nomor 5 adalah istiqomah. Dan nomor 6 adalah tawakal. Jadi tawakal itu yang terakhir. Makanya di sini dilanjutkan. Ini ada kait-kait materi atau hikmah pertama ada kaitannya dengan hikmah kedua. Hikmah kedua ada kaitannya dengan ketiga. Hikmah ketiga ada kaitannya dengan keempat ini. Alif nafsaka ayyuhal murid minat tadbir. Tenangkanlah jiwamu, tenangkanlah hatimu, jangan risau untuk mengatur dan
memikirkan dunia. Bukan berarti kita diem, nggak boleh. Dulu kan kita sudah berbicara tentang apa? Tajrid dan asbab. Dulu kita berbicara tentang tajrid. Apa tajrid itu? Orang yang berkhidmat kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Rezeki Allah yang ngatur. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang melata, yang bergerak. Apapun yang bergerak, dabbah yang melata, apapun yang bergerak, termasuk diri kita, manusia. Illa 'alallahi rizquha, ditanggung rezekinya oleh Allah. Kalau di dunia ini Allah menanggung rezeki dan sebagainya, tapi kalau di akhirat Allah masih belum menanggung. Di akhirat belum menanggung. Sehingga apa? Sehingga ya, kalau akhirat itu Allah tidak menanggung, terserah kita. Karena kita ini sudah diberi potensi, ya loh. Potensi apa? Potensi akal, potensi nafsu, potensi kecerdasan akal nafsu tadi, kecerdasan atau intelektual. Kemudian apa yang berikutnya adalah potensi untuk apa? Intelligence quotient, ya, kecerdasan akal, kecerdasan finansial, ya, kecerdasan emosional. Itu sudah diberikan oleh Allah. Sehingga kita harus mensyukurinya, kita harus optimal. Makanya di dalam Al-Quran innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak, Allah tidak merubah diri kita kalau diri kita tidak optimal. Semuanya itu Allah, tetapi kita itu harus mengoptimalkan 3 potensi tadi. Kita syukuri. Jadi arif nafsaka ayyul murid minat tadghir li amri dunyaka. Tenangkanlah jiwamu, tenangkanlah hatimu, jangan risau, jangan galau untuk mengatur urusan duniamu, karena duniamu itu sudah diatur oleh Allah. Bagaimana meresponnya? Ini adalah sebuah keyakinan hati. Tetapi kita tetap, dulu kita sudah berbicara apa? Kita sudah berbicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Nah, kita ibadah ini kan butuh sarana prasarana, butuh baju, butuh tempat, butuh makan. Berarti kita harus nomor 2 tadi yang namanya asbab, kita harus bekerja. Makanya kita ada 2 golongan tadi, ada yang tajrid, ada yang asbab atau kasab. Kemudian di amri dunia, untuk urusan duniamu, wa huwa utawi tadbir iku ayyukat tiroh yento kerencanake sapa saksun wong suci fi nafsi ing dalem awake dhewe akwalan ing pira-pira tingkah. Maksudnya kita ini boleh melakukan planning, perencanaan, boleh melakukan rencana apa saja, urusan dunia ini maupun urusan ukhrawi. Nanti setelah pengajian ini, setelah kajian ini, saya harus ke sini. Ya, kemudian setelah sini, saya harus melanjutkan perjalanan ke sana. Kemudian ke sana. Nah, rencana yang seperti itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena tidak
insya Allah. Insya Allah setelah pagi ini saya harus sana. Kenapa kok tidak harus insya Allah? Karena kita mengandalkan Allah. Kita tidak boleh mengandalkan ilmu, kita tidak boleh mengandalkan kedudukan, kita tidak boleh mengandalkan apa saja. Makanya dulu pada awal kita berbicara tentang ikam itu, yang harus kita andalkan Allah. Min alamatil i'timad alal amal nuqsan roja inda wujudi zalam. Jadi kita itu i'timad billah, kita andalkan Allah. Minallah ilallah ma'allah lillah. Sehingga boleh kita planning, boleh kita punya rencana, tapi jangan lupa mengucapkan insya Allah. Sebab apa? Sebab rencana kita itu tidak terlepas dari apa yang ditentukan oleh Allah. Yang namanya planning, yang namanya apa? Qadha. Setelah kita berjalan, setelah kita melakukan, itu namanya takdir. Sehingga kita tidak boleh mengandalkan ilmu, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan, kita tidak boleh mengandalkan kedudukan, tetapi yang kita andalkan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita tidak mengandalkan Allah tadi, mengandalkan tenaga ilmu kita, rawan dengan penyakit hati yang namanya apa? Ujub dalam hati. Di atasnya ujub apa? Takabur. Oh iya, usaha saya optimal, modal saya banyak, karyawan saya oke, akhirnya berhasil. Tidak boleh. Dengan rahmat Allah, apapun semuanya ini adalah tidak terlepas dengan rahmat Allah. Sehingga ketika berhasil, kita tidak terbebas selamat dari ujub dan takabur. Ketika tidak berhasil, kita itu tidak galau dan putus asa, bahwa itu adalah ujian dari Allah. Pasti diuji. Semakin tinggi pasti diuji. Makanya seorang sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, ketika munajat kepada Allah, ketika memohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya saya untuk bisa sampai kepada Engkau ya Allah? Di dalam khatirnya, di dalam hatinya ada bisikan, ada khatir. Ketika kita menuju kepada Allah itu tidak terlepas dengan tantangan. Ketika kita menuju kepada Allah tidak terlepas dengan nafsu. Nafsu diumpamakan sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi, yang besar. Di situ ada apanya? Ada pohon-pohon yang tinggi, ada semak, ada yang menanjak, ada yang curam, ada ular, ada macan, ada yang menipu, hiasan-hiasan yang ada di gunung, mungkin burung, mungkin apa. Ketika hati kita ini tidak sungguh-sungguh, pasti kita akan kembali. Kenapa? Karena di dalam dirinya kita harus menanjak gunung yang tinggi untuk ketemu Allah. Ketika berjalan, jalannya seperti ini kok, gelap. Di samping gelap kok bahaya, ini ada ularnya, ada macannya, dan lain sebagainya. Kalau tidak kuat niatnya, pasti dia tidak mau naik gunung. Semakin tinggi semakin berat ujiannya, semakin tinggi semakin berat ujiannya.
Nah, ketika sudah sampai di perjalanan dengan rahmat Allah, maka di situ ada peristirahatan, ada tempat yang teduh, yang indah. Kemudian dia dengan rahmat Allah, maka dia bisa bertemu dengan Allah, dengan kasih sayang Allah. Itulah ujian bagi seseorang yang ingin bertemu Allah, saling menuju kepada Allah, tidak terlepas dengan tantangan dan rintangan. Makanya kan kita sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk selalu ingat kepada Engkau. Ya, ingat kepada Allah kan. Kalau tidak ditolong, tak bisa. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami Allah yang lemah ini untuk selalu ingat kepada Engkau. Ala dzikrika wa syukrika, dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Wa husni ibadatik, dan ibadahnya yang baik. Jadi itu ya, materinya ini materi yang hikmah yang nomor 4, minat takbir. Ya, fama qoma bi ghairuka la takum bi nafsi. Fama qoma bi ghairuka, apa yang sudah dijamin dan apa yang sudah diselesaikan oleh Allah, la takum fi nafsi, kamu jangan memikirkannya. Jadi arif nafsaka minat tadbir, fama qoma bi ghairuka anka la takum bi nafsi. Tenangkanlah hatimu, jangan risau ya toh, dari mengatur urusan-urusan yang sudah diatur oleh Allah. Fama qoma bi ghairuka anka la takum, sebab semuanya sudah dijamin dan diselesaikan oleh Allah. La takum bi nafsi, jangan kamu ikut memikirkan. Artinya kita boleh memikirkan, tetapi dengan kata-kata insya Allah. Kan kata-kata insya Allah belum cukup. Saya besok ke Ampel, ke Giri, kemudian ke Tuban, insya Allah, bihaulillah wa biquwatillah, dengan kekuatan Allah. Jadi kita boleh membuat rencana, kita boleh membuat program, kita boleh membuat apapun, tapi tidak lupa dengan mengucapkan insya Allah wa bihaulillah wa biquwatillah, bihaulillah wa biquwatillah, dengan izin Allah, kemudian dengan kekuatan Allah. Intinya kita ini semuanya sudah mengatur, tetapi kita harus optimis dan semuanya itu akan berjalan. Tetapi ketika kita boleh merencanakan apapun, jangan lupakan kita mengucapkan insya Allah bihaulillah wa biquwatillah, sehingga ketika kita berhasil tidak sombong, dan ketika tidak berhasil tidak putus asa. Maka demikian materi subuh ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Monggo wonten sing di musyawarah, monggo terserah, monggo silakan. Monggo Ibu, ayo mic-nya Mas, ayo Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi dengan Ibu? Kalau kita ini ibu ini cenderung ya namanya ya tak bersih dan sebagainya ya.
Agak keras Bu, keras. Halo? Nggih. Ustaz Muharram itu pernah jauh. Kalau kita di masjid membahas masalah dunia, jauh, amal ibadahnya 40 tahun terus. Nah, saya takut akan mengganti itu, Ustaz. Kan sia-sia, Pak. Nah, karena itu saya biarpun dianggap orang yang sombong, orang yang egois, saya terus terang kalau mengaji suka menyendiri dalam hati, nggak tahu zikirkan, nggak tahu baca Al-Quran, karena menghindari dekat dunia. Apakah tindakan saya itu betul? Nah, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, itu tadi saya sekilas mereview apa yang kita sampaikan itu mengenai hikmah yang keempat. Dengan hikmah yang satu, dimana semuanya itu saling berkaitan. Nah, pertanyaan saya begini, kalau hikmah itu menjadi satu ujian. Yang keras, yang keras. Halo? Oke. Ujian, misalkan, dan memang ujian dari Allah. Nah, kita itu sudah berusaha maksimal, tapi ujung-ujungnya masih belum juga karena memuaskan. Ya. Nah, Pak itu hampir boleh dikatakan sebenarnya tidak boleh berputus asa, tapi kira-kira usaha apa yang Ya. ditempuh supaya kita tidak putus asa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama di masjid, ya kalau ada partner pasti ibu-ibu ngobrol, ya. Boleh ngobrol tapi yang baik. Gimana Bu iritannya, gimana Bu zikirnya, gimana Bu hatinya, apa yang sudah kita lakukan. Jadi berbicara tentang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh, tapi kondisional. Tapi yang dibicarakan adalah saling ingat, mengingatkan. Kemudian ibu ke masjid, ya, itu adalah lillah. Jangan melihat teman-temannya. Ibu ngaji monggo, ibu sholat monggo, apapun dilakukan monggo. Lillah, karena Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau jenengan mau ngaji untuk diomongi, nah ini namanya apa? Riaksil asghar. Menghindari perbuatan karena sungkan teman itu tidak boleh. Yang boleh apa? Lakukan aja karena Allah. Tidak usah mikir kanan kiri. Yang penting apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Masuk masjid, itikaf, meneng, zikir, Allah. Masuk masjid, sholat, boleh. Masuk masjid, baca Quran, boleh. Yang lain ngobrol, ya toh, biarkan. Kalau bisa ingatkan, mohon maaf Bu, di masjid, mari kita berdoa yang baik. Makanya di dalam hadis kan dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika jenengan melihat yang tidak baik, nekwa rubahlah dengan kewenangan jenengan. Kewenangan jamaah, sama-sama jamaah, saling mengingatkan. Kalau tidak mampu mengingatkan, suka doakan. Ya Allah, ibu-ibu ini, teman-teman ini, ya Allah, supaya sadar diri. Nek sadar-sadar sampai ingatkan karena Allah. Jadi istilahnya ibu tidak usah melihat kanan kiri, apa yang baik lakukan di masjid tanpa melihat orang-orang itu. Kalau kepingin mensupport, ingatkan supaya terjadi satu jamaah yang saling soleh secara individual lebih baik soleh secara jamaah. Al jama'atu rahmatun. Ingat mengingatkan. Tapi yang kedua harus dilakukan.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saling ingat-ingatkan kamu, oh ibu sok ini enggak apa-apa. Yang penting kita mengingatkan. Nanti lama-lama menjadi budaya. Apa budaya itu? Kebiasaan yang baik. Pertama suka, kedua diingatkan. Ketika saling mengingatkan dengan budaya yang baik ini harus diwujudkan. Budayanya apa ibu-ibu? Jamaah masjid Nurul Islam. Oh budayanya baca sholawat. Kalau masuk masjid, baca sholawat. Budayanya apa masjid Nurul Islam ini? Oh budayanya baca Al-Quran. Ya, budayanya apa? Masuk masjid ini ibu-ibu, oh budayanya itu saling mengingatkan, tidak saling meruncing, tidak saling ini. Itu harus dihilangkan sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, ya loh, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang nomor 2, sudah saya lakukan, apapun saya lakukan, tapi kok masih seperti ini. Pertama sabar. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti akan aku kabul. Dari apa istilahnya? Omong-omongan doanya itu Allah itu senang kepada seseorang yang berdoa belum dikabulkan, tapi yang berdoa ini husnuzon kepada Allah, doanya itu sebagai ibadah. Allah memberi ya loh, sesuai dengan kondisi panjenengan. Dengan mental ini, bulan ini, tahun ini Allah kita, sehingga semuanya itu diambil hikmah, harus bersabar, istiqomah, terus menerus, dan doa itu adalah bernilai ibadah. Kenikmatan yang kita rasakan triliunan. Jenengan masuk masjid, alhamdulillah. Jenengan bangun bisa bernafas, alhamdulillah. Misalnya nggak bisa bernafas, mana tempatnya? Ruang ICU, ya. Itu jutaan uang berapapun gak emang untuk kesehatan. Hanya dengan sehat, triliunan, alhamdulillah. Jadi pertama yang didahulukan adalah bersyukur. Makanya juga tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Kula jenengan kita ini harus husnudzon kepada Allah. Pertama kita bangun, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makanya orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang makmur di dalam ilmu tasawuf, orang yang mengenal Allah. Orang yang ngerti dengan Allah. Jadi kan sampai tak kasih berarti saya ini masih diuji. Berarti doa saya ini bernilai ibadah. Masih disayang. Terus betul. Oh, kita bisa jalan. Oh, kita bisa berdiri. Oh, kita bisa mendengarkan. Oh, kalau dikasih sakit loh ya. Menggerakkan tangan satu aja sulit. Kita zikir la ilaha illallah. Kalau sakit menggerakkan ini nggak bisa, angel. Nah, ketika kita sehat jasmani rohani, alhamdulillah. Jadi sabar itu terus menerus berdoa, kemudian husnudzon kepada Allah, terus menerus mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu jenengan nang masjid jalan kaki, wudu, pakai rokok kesini, siapa yang mengantarkan? Allah. Berarti alhamdulillah itu suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Jadi jenengan mengenal Allah, alhamdulillah. Ketemu teman-teman, ketemu saudara-saudara di sini, alhamdulillah. Mengatakan mungkin materi yang kita bahas ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan baik ini. Sambung begini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an
muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.